Pernahkah kamu memakan ayam bakar? Tentu enak sekali ya. Nah, sekarang coba kamu perhatikan cuplikan Upin Ipin berikut ini. Jumpa ke arah sana lah. Sana. Janganlah. Halo pejuang IPA, di awal video ada cuplikan Upin Ipin sedang membakar ayam menggunakan tempat pemanggang. Mengapa ayam Upin Ipin bisa matang pada bagian tengahnya, padahal yang dipanaskan adalah bagian bawahnya? Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran kita pada hari ini tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk itu, coba kamu buat rumusan masalah atau pertanyaan terkait cuplikan ini ya. Kalor atau panas adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan ada pula yang tidak dapat menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Contoh benda konduktor yakni ada besi, kemudian tembaga, aluminium, dan sebagainya ya. Nah, sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas itu disebut isolator ya anak-anak. Contoh benda isolator yaitu kain wol, plastik, kemudian kaca. Sebenarnya contoh-contoh benda isolator ini sangat banyak di kehidupan sehari-hari kita ya. Oke, di sini terdapat kayu, emas, air, kapas, karet, dan juga seng. Nah, benda-benda ini sering kita temui dalam kehidupan ya. Untuk itu, coba kamu kelompokkan yang mana alat yang termasuk bahan konduktor dan mana yang isolator. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang konduksi, konveksi, dan juga radiasi ya. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel pada benda itu. Jadi, kita tidak bisa melihat partikel itu bergerak berpindah. Contohnya, sendok yang terbuat dari besi akan terasa panas jika salah satu ujungnya dipanaskan. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi yang berbeda pula. Kemampuan menghantarkan panas ini disebut dengan konduktivitas. Sekarang coba kamu cari informasi konduktivitas beberapa bahan konduktor, lalu bandingkan besar konduktivitas antara tembaga dan perak. Selanjutnya perpindahan konveksi nih. Perpindahan konveksi ini adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi misalnya ketika kita memanaskan air, ada gerakan-gerakan air yang naik turun. Ini artinya partikel-partikel airnya juga ikut bergerak. Air yang terkena panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah, sehingga air yang berada di bagian bawah memiliki suhu yang berbeda dengan bagian atas. Perbedaan suhu ini akan menimbulkan arus konveksi, dan pada akhirnya air yang di dalam panci akan sama-sama panas ya. Sekarang coba kamu buat rangkuman yang tepat dari penjelasan perpindahan kalor ketika memanaskan air secara konveksi. Konveksi bukan hanya terjadi pada air saja, tetapi peristiwa konveksi juga dapat terjadi pada gas atau udara. Apakah kamu tahu cerobong asap? Setiap pabrik memiliki cerobong asap yang menjulang tinggi. Hal ini dilakukan agar asap pabrik tidak terhirup oleh manusia secara langsung.
Nah, proses konveksi gas yang terjadi pada cerobong asap ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Dari ilustrasi tadi, apa yang dapat kamu simpulkan? Kaitkan jawabanmu dengan perpindahan kalor secara konveksi pada gas. Contoh lain dari perpindahan kalor secara konveksi adalah angin darat dan angin laut. Menurut kamu, bagaimana proses terjadinya angin darat dan angin laut secara konveksi? Oke, selanjutnya perpindahan secara radiasi. Perpindahan secara radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Oleh karena itulah, kamu akan merasakan panas saat berjalan di tengah hari yang sangat cerah. Nah, contoh perpindahan kalor secara radiasi banyak dimanfaatkan dalam bidang teknologi loh. Contohnya mesin penetas telur ini. Proses penetasan telur dengan menggunakan mesin ini memanfaatkan perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi terjadi dari lampu yang akan memberikan panas pada telur. Selain mesin penetas telur, coba kamu berikan contoh lain, pemanfaatan perpindahan kalor secara radiasi dalam bidang teknologi. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap kalor secara radiasi, yang besarnya itu bergantung pada suhu benda dan warna benda. Jadi nih, jika benda lebih panas dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka benda itu akan memancarkan atau melepaskan kalor ke lingkungannya. Dan sebaliknya ya, jika benda lebih dingin dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka benda itu akan menerima kalor dari lingkungannya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya bahwa warna juga mempengaruhi jumlah kalor yang diserap oleh benda. Semakin gelap benda, maka semakin besar kalor yang diserap atau diterima dari lingkungannya. Contohnya deh, ketika kamu menjemur pakaian berwarna hitam dan berwarna putih, maka pakaian berwarna hitam akan lebih cepat kering dibandingkan dengan warna putih. Nah, hal ini terjadi karena warna hitam dapat menyerap kalor dengan sempurna dibandingkan dengan warna putih ya. Nah, itulah penjelasan tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang coba kamu tafsirkan gambar berikut ini. Perpindahan kalor apa saja yang dapat terjadi pada ketiga gambar berikut? Setelah kamu memahami proses terjadinya perpindahan kalor secara konveksi, konduksi, dan radiasi, berdasarkan permasalahan pada cuplikan Upin Ipin, coba kamu buat hipotesis atau dugaan sementara mengapa ayam Upin Ipin bisa matang bagian tengahnya padahal yang dipanaskan bagian bawahnya. Kaitkan hipotesismu dengan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Agar kamu lebih memahami tentang perpindahan kalor, mari kita kumpulkan informasi dengan melakukan percobaan konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di dalam lembar kerja kamu ya. Nah, setelah kamu memahami dan mengumpulkan data,
Coba kamu buat kesimpulan. Mengapa ayam Upin Ipin bisa matang bagian tengahnya padahal yang dipanaskan bagian bawahnya? Kaitkan jawabanmu dengan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang mekanisme menjaga kestabilan suhu pada manusia dan hewan. See you next time!